Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini Miss Ayla akan menyampaikan materi subtema 3 yaitu tentang pahlawan nasional. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di minggu lalu kita sudah belajar mengenal tokoh-tokoh pada masa kerajaan Islam, Hindu dan juga Buddha. Nah, di bawah masa pemerintahan mereka, kerajaan tersebut itu menjadi maju dan berjaya. Mereka juga memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang patut kita teladani teman-teman ya. Nah, teman-teman juga sudah banyak mengenal ya beberapa pejuang juga yang ada di tanah air seperti Pangeran Diponegoro, ada Kapitan Patimura, Ki Hajar Dewantara, dan juga ada Soekarno dan Bung Hatta ya. Mereka ini adalah pahlawan nasional yang sangat berjasa teman-teman bagi bangsa dan negara ya. Nanti Miss Ayla akan menjelaskan mengenai pahlawan nasional ya, pahlawan nasional yang lainnya. Pahlawan nasional. Kalau kita dengar kata pahlawan nasional, apa yang ada di benak teman-teman? Apa sih yang dimaksud dengan pahlawan nasional? Kenapa ya mereka itu diberi gelar pahlawan nasional? Nah, di sini Miss Ella akan jelaskan ya. Pahlawan nasional di sini adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Nah, gelar ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada tokoh yang dianggap heroik atau bersifat kepahlawanan teman-teman. Nah, pahlawan itu melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Ya, jadi jasanya mereka ini sangat luar biasa teman-teman bagi kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali pahlawan ya, dari mulai pahlawan perjuangan kemerdekaan yang ada di tiap daerah, ada pahlawan pergerakan nasional yang berjuang melalui pendidikan dan diplomasi ya. Di minggu lalu sudah Miss Ayla jelaskan ya, pahlawan nasional yang berjuang melalui pendidikan ya. Di antaranya siapa? Ibu Kartini dan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini teman-teman bahwasanya lalu ada pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia juga ya. Semua pahlawan ya dengan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan yang dapat kita nikmati saat ini. Ini ada beberapa sikap kepahlawanan para tokoh pejuang ya. Jadi teman-teman, dalam perjuangannya pahlawan itu menunjukkan beberapa sikap teman-teman ya. Di antaranya yaitu ada pantang menyerah, gagah berani, rela berkorban jiwa dan raga, mementingkan kepentingan bangsa, lalu cinta tanah air, berusaha tidak kenal lelah, bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa ya. Itu adalah wujud perjuangan dari mereka ya, para pejuang ya. Nah, teman-teman, kini bangsa Indonesia itu telah merdeka ya. Walaupun demikian tidak berarti sikap kepahlawanan tidak diperlukan lagi nih teman-teman ya. Jadi sikap-sikap kepahlawanan tersebut harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya yaitu pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi teman-teman, setelah Indonesia merdeka, setelah adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia diserang kembali oleh pasukan Belanda.
ya. Nah, di sini ada Bung Tomo ya. Bung Tomo ini adalah pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo ini merupakan panggilan akrab dari Sutomo. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang berkepribadian ulet, pekerja keras, serta memiliki daya juang dan semangat yang berapi-api. Jadi teman-teman, Bung Tomo ini memimpin pertempuran Surabaya, yaitu pertempuran besar antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, penjajah Belanda kembali ingin merebut kemerdekaan ya dengan membonceng tentara ya pemerintah sivil Hindia Belanda. Nah, perlawanan rakyat berakhir dengan terjadinya pertempuran Surabaya. Ya, dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo ini mengobarkan semangat juang para prajurit untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Ya, Bung Tomo juga mempertahankan harga diri, tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia, yaitu untuk mengingat pertempuran Surabaya setiap tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Teman-teman sudah mempelajari mengenai sikap kepahlawanan dari beberapa pahlawan nasional ya, dan juga dari beberapa tokoh besar pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan juga Islam. Lalu sikap kepahlawanan apa yang bisa kita ambil teman-teman? Ya, yang bisa kita ambil yaitu ada sikap kepahlawanan rela berkorban. Ya, lalu ada berani dan juga ada pantang menyerah. Ya, nah kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana teman-teman? Ya, sikap kepahlawanan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama itu menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, menolong orang lain ini termasuk sila keberapa ya? Ada yang tahu teman-teman? Menolong ini termasuk kepada sila ketiga Pancasila ya. Nah, lalu ada berani melawan ketidakadilan. Ya, ini termasuk kepada sila keberapa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, termasuk kepada sila keempat Pancasila ya. Lalu ada bersikap adil saat bekerja kelompok, cinta tanah air, dan yang terakhir yaitu pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, pasti teman-teman sudah sering dengar ya kata-kata seperti ini. Biasanya gelar ini kita berikan kepada para guru. Ya. Guru seringkali disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Karena jasa mereka untuk mencerdaskan bangsa layak diacungi jempol. Berkat para guru, banyak orang pintar yang akhirnya membuat negara semakin maju. Namun, apakah semua guru berhak mendapat julukan tersebut? Meski berstatus sama sebagai guru, tetapi terkadang nasib bisa berbeda. Contohnya saja soal penghasilan dan fasilitas. Mereka yang menjadi guru di kota besar seperti Jakarta tentu lebih baik dibanding para guru di pedalaman. Nah, di sini Misaela akan menceritakan ya kisah seorang mahasiswa UI ya yang memiliki pemikiran ya atau memiliki keinginan yaitu ingin menjadi guru di daerah perbatasan atau di daerah pedalaman ya, yang bernama Ade Rahayu. Nah, Ade Rahayu ini mengajar di SDN 06 Sungai Tembaga, Kalimantan Barat.
Ya, kisahnya seperti ini teman-teman. Berangkat dari keprihatinan mengenai kondisi pendidikan Indonesia, kami ingin melakukan suatu tindakan nyata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual sebagai seorang mahasiswa. Hal sederhana yang terpikirkan pada waktu itu, saya ingin menjadi guru di daerah perbatasan. Kami menanamkan kegiatan ini sebagai gerakan mahasiswa UI peduli perbatasan, ujar adik bersemangat. Bersama rekannya Fitriyanti dan Nike, Ade menemukan hal yang memilukan hati. Pendidikan belum merata di Indonesia. Ade mendapati SD yang diajarnya hanya didukung oleh 3 guru, padahal muridnya membludak. Tak hanya itu, minimnya guru dan kelas ini membuat anak kelas 3 SD rata-rata masih belum dapat membaca. SDN 06 Sungai Tembaga memiliki jumlah siswa sekitar 45 orang dengan jumlah guru sebanyak 3 orang. Siswa tersebut ada yang kelas 1 sampai 5 SD, sedangkan kelas 6 belum ada siswanya. Sekolah tersebut hanya ada 4 kelas di mana kelas 2, 3, dan kelas 5 hanya dipisahkan dengan sekat kayu. Siswa kelas 1 sampai 3 SD belum pandai membaca dan berhitung, sehingga kami menyempatkan untuk belajar tambahan bersama, ungkapnya. Namun jangan salah teman-teman, letupan semangat justru datang dari anak-anak buruh perkebunan sawit. Meski dalam kondisi yang amat terbatas, nyatanya semangat anak-anak ini melampaui batas. Saya dapat melihat semangat besar mereka untuk belajar dan bermimpi tentang cita-cita mereka kelak. Anak-anak di sana hebatnya berani berpendapat, bahkan kerap kali berebut untuk menjawab soal ataupun maju ke depan kelas, ceritanya senang. Bukan hal mudah bagi adik dan kawan-kawan menjalani tugas mulia ini. Ketika banyak orang membelanjakan uangnya untuk liburan, adik justru rela menabung dan merogoh jutaan rupiah untuk memberikan pelita ilmu bagi anak-anak perbatasan. Ditambah perjuangan baik sebelum maupun saat berada di sana sangat menempa fisik dan mentalnya. Akses transportasi yang sulit, kondisi jalan yang rusak, gempuran produk dari negeri Malaysia, dualisme kewarganegaraan, harga-harga barang, kebutuhan yang mahal, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, hingga akses pendidikan yang sangat terbatas menjadi potret kehidupan saudara kita di sana. Lanjut adik. Kisah guru-guru di perbatasan atau pedalaman memang sangat memprihatinkan. Dengan kondisi seadanya, mereka tetap berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa demi masa depan yang lebih baik. Perjuangan guru di pedalaman sangat berarti bagi masyarakat pedalaman. Mereka berjasa bagi bangsa dan negara, seperti halnya seorang pahlawan. Itu beberapa ya teman-teman kisah dari mahasiswa UI ya yang berkeinginan untuk mengajar di sekolah perbatasan atau pedalaman. Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Miss Ayla sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Silakan nanti tugasnya dikerjakan ya. Lalu dikumpulkan. Miss Ayla tunggu sampai jam 8 malam ya. Miss Ayla akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.